Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib. Kita sudah sampai pada perkataan muallif, thumma li sihhatil muslim fi thamani syara'id. Thumma li sihhatil muslim fi thamani syara'id. Ya, masih dalam bab salam ya. Kemudian untuk sahnya muslim fih ini adalah barang ya. Nah, barang yang dijual dengan cara salam itu ada 8 syarat ya. Barang dalam jual beli salam itu ada 8 syarat. Wahia, yaitu ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifat allati yakhtalifu biha thaman. Memberikan sifat kepadanya, yang menyebutkan sifatnya setelah menyebutkan jenis dan macamnya. Ya, setelah menyebutkan jenis dan macamnya, kemudian disebutkan sifat ya, yaitu sifat-sifat yang membedakan harga dari barang-barang tersebut ya. Setelah menyebutkan jenis barangnya dan juga macamnya, kemudian disebutkan sifatnya ya, disebutkan sifatnya. Nah, kalau misalnya dia mau membeli barang jenisnya itu baju misalnya ya, macamnya apa, baju dari apa, misalnya baju dari sutra, jenisnya adalah sutra atau wol misalnya, maka disebutkan sifatnya setelah itu, warnanya ya, kemudian panjangnya ya, lebarnya ya, disebutkan sifatnya, yang mana sifat-sifat tadi bisa membedakan dari sisi harga ya, dari sisi harga ya. Misalnya ini ukurannya, ukuran M, ukuran L ya, kan berbeda-beda nanti, sehingga untuk barang ini harus disebutkan sifat-sifatnya yang bisa membedakan harga antara satu barang dengan barang yang lainnya yang masih sejenis ya, dan juga masih satu macam, tapi karena perbedaan ukuran misalnya atau warna, corak, bisa saja itu berbeda, sehingga disebutkan sifat-sifatnya ya. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahala'an. Kemudian menyebutkan kadarnya. Yang kedua ini ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahala'an,
menyebutkan kadarnya, takarannya misalnya. Kalau itu berupa takaran, timbangan, ya, yang bisa menghilangkan sifat jahalah dari barang tersebut. Ya, sifat jahalah dari barang tersebut. Ya, kalau tadi misalnya kain gitu ya, atau baju ya, misalnya 1 kodi, misalnya 2 kodi ya. Nah, disebutkan ya qadarnya, ukurannya, ya, jumlahnya. Ya, kalau benda-benda ini di kilo ya 1 kilo, 2 kilo misalnya ya. Atau kalau ditimbang ya, atau ditakar misalnya berapa liter misalnya ya, ini harus jelas ya, ukurannya, takarannya, timbangannya, jumlahnya, itu harus jelas. Yang dengan takaran-takaran tadi atau timbangan tadi atau jumlah tadi bisa menghilangkan sifat jahalah ya pada barang yang kita beli dengan cara salam ini. Yang ketiga, wa ayyakuna wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi atau mahillihi. Kalau jual beli salamnya itu jual beli yang muajjal, yang diakhirkan barangnya, maka disebutkan waktu ya, waqta mahallihi, yakni waktu apa? Pemberian barang tersebut ya, disebutkan waktunya. Ini disebutkan dalam kitab ini, wa in kana muajjalan, kalau salamnya itu salam muajjal. Karena dalam mazhab Syafi'i salam itu ada 2 macam, ada salam muajjal ya, ada salam halan ya. Ada salam saat itu, yakni dia jual beli salam tapi bendanya ada saat itu, bisa dihadirkan ya. Atau jual beli salam dengan cara muajjal, dan ini yang umum ya. Maka dan ini jumhur ulama berpendapat salam itu ya muajjal. Kalau halan tidak salam. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada salam hal, ada salam muajjal. Kalau salamnya muajjal, maka disebutkan waktu apa? Pemberian barang tersebut. Ya, kapan barang tersebut itu harus diberikan, disebutkan. Ya, misalnya bulan Februari misalnya ya, harus sudah ada. Ya, maksimalnya tanggal 30 Februari misalnya, atau 28 Februari ya misalnya. Nah, ya itu ditentukan waktunya. Kalau salamnya salam muajjal. Ya. Nah, ini syarat yang ketiga. Yang keempat, wa ayyakuna mawjudan 'inda al-istikhaqi fil ghalib. Ya, syarat yang keempat adalah hendaknya barang tersebut, yaitu muslam fih, itu ada ketika waktu penyerahan secara umum. Ya, ketika waktu penyerahan secara umum, barang itu diperkirakan memang ada pada waktu tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita beli buah-buahan, saya mau beli buah mangga, ya. Nah, mangganya mangga apa misalnya? Mangga apa, Indramayu misalnya ya. Nah, ya sifatnya seperti ini. Kemudian berapa box ya misalnya, sekian box ya misalnya. Nah, maka dia meminta agar mangga itu diserahkan pada bulan sekian, dan bulan itu adalah bulan memang musim mangga, maka boleh ya. Tapi kalau minta agar mangga itu diserahkan di bulan yang bukan musim mangga,
maka ini nggak boleh, karena akan sangat susah dan bisa jadi nggak mampu untuk melaksanakannya, memberikannya, yang mendapatkan barangnya bisa jadi nggak bisa, karena bulan tersebut adalah atau musim tersebut bukan musim mangga, ya. Nah, maka syarat muslim fi juga harus harusnya barang tersebut ada ketika waktu penyerahan secara umum, ya. Jadi saya minta bulan ini harus ada, ini bulan memang musimnya, ya nggak apa-apa, ya. Syaratnya harus pada bulan yang memang ada di musim tersebut, ya. Di bulan tersebut ini sedang musim barang yang dia minta, ya. Tapi kalau misalnya dia meminta agar barang itu diserahkan kepadanya pada musim yang bukan musimnya, atau pada waktu yang bukan waktunya, yang bukan musim barang itu ada, maka salamnya tidak sah, ya. Salamnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bisa menyebabkan dia tidak mampu untuk menyerahkan barang, ya, dan tidak ada kemampuan untuk menyerahkan barang pada waktu tersebut, itu menyebabkan jual belinya itu tidak sah, ya. Karena jual belinya harus sah ketika barang itu ada, atau mungkin secara umum itu bisa diadakan pada waktu tersebut, ya. Ini syarat yang keempat, ayyakuna mawjudan 'inda al-istiqaq fil ghalib. Hendaknya barang tersebut, ya, itu ada ketika waktu penyerahan secara umum, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi, ya. Wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi. Yang kelima adalah menyebutkan tempat penerimaan barang tersebut, penyerahan barang tersebut dan penerimaannya itu disebutkan tempatnya, ya. Tempat penyerahan barang tersebut disebutkan, ya. Ini ketika barang tersebut adalah barang yang membutuhkan biaya dalam penyerahannya, ya. Dalam barang yang membutuhkan biaya dalam penyerahannya, untuk membawa barang tersebut ke tempat ini membutuhkan biaya, maka perlu disebutkan di awal, karena ini akan berpengaruh kepada pada biaya yang akan dibebankan, ya, kepada penjual nantinya, sehingga penjual akan menghitung-hitung, ya, untuk menutupi biaya ini harus digabungkan dengan harga barangnya nanti, ya, harus dihitung-hitung, sehingga nanti penjual itu bisa memperkirakan harganya berapa rupiah misalnya, ya. Nah, jadi syarat yang kelima adalah menyebutkan tempat penyerahan barang tersebut. Dan ini ketika barang tadi, ya, itu membutuhkan biaya untuk memindahkannya ke tempat yang disepakati, ke tempat penyerahan yang telah disepakati. Akan tetapi kalau misalnya barangnya itu tidak membutuhkan biaya, ya, karena sedikit misalnya, maka tidak mengapa, ya, tidak menyebutkan tempat penyerahannya, ya. Nah, tidak mengapa tidak menyebutkan tempat penyerahannya, karena menyerahkannya mudah, ya. Misalnya dia butuh satu box pulpen, ya. Nah, bolpen isinya 12, ini kan nggak perlu biaya yang besar, ya, untuk penyerahannya. Nah, ya, ini tidak terhitung pun nggak apa-apa lah, ya, nggak merugikan. Tapi kalau misalnya dia beli tadi, ya, 20 kotak mangga, ya, ini bisa jadi kan mungkin butuh satu truk, ya, satu truk atau 2 truk untuk mengangkut 20 kotak mangga tadi, dan itu membutuhkan biaya besar. Dia harus menyewa truk, ya, mungkin satu truknya bisa 2 juta,
Nah, untuk membawa barang tadi, ya. Sehingga kalau tidak ditentukan tempatnya, ini akan bisa menjadi perselisihan nantinya. Ya. Biaya harus ditanggung siapa nih misalnya? Lu antum yang jual, ya antum yang nanggung. Oh, kami nggak bisa. Ya, ini perlu biaya ke tempat antum. Ya. Dan biayanya besar. Akhirnya cekcok. Ya, nggak jadi berkah jadinya. Sehingga dari awal harus disebutkan tempatnya di mana nih? Mau diserahkan di mana nih? Oh, di tempat fulan misalnya. Nanti akan kira-kira nih sama penjual, ya. Oh, ke sana itu harus 20 kotak ini harus memakai 2 truk misalnya. Ya, 2 truk untuk bawa ke sana sekitar berapa juta misalnya, ya. Sekian juta. Wah, nanti digabungkan dengan harga barang. Ya, digabungkan dengan harga barang atau mungkin disepakati dari awal, kalau ke sana saya nggak mampu kalau harus dengan uang saya dengan harga sekian misalnya, ya. Kalau mau Anda yang menanggung misalnya, ya, untuk biaya sampai ke sana, ya, atau saya naikkan, ya, harga barangnya, ya, karena apa? Akan berpengaruh nanti. Nah, sehingga kalau barang tersebut membutuhkan biaya untuk membawa kepada tempat yang disepakati, itu perlu disebutkan tempatnya, ya. Ini syarat yang kelima. Wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi. Kemudian wa ayyakuna thamanu ma'luman. Ya, syarat yang keenam, ayyakuna thaman ma'luman. Hendaknya harganya itu jelas diketahui, ya. Harganya itu jelas, ya, diketahui. Ya. Semua syarat ini dari 1 sampai 6 ini, ya, atau syarat yang terakhir ini masuk pada keumuman hadis dan juga ayat. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah firman tentang jual beli seperti ini, ila ajalim musamma, ya, hutang ini ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, ya. Ini waktunya harus ditentukan. Kemudian dalam hadis disebutkan fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajal ma'lum, ya. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajal ma'lum. Barang siapa yang dia aslaf, ya. Aslafa, salaf ini jual beli salam, ya. Barang siapa yang dia menjual beli dengan cara salam, dengan cara hutang, maka hendaknya dia, ya, membeli dengan apa? Jumlah yang jelas, ukuran yang jelas, dan waktu yang jelas. Dan waktu yang jelas. Naam, wa yakuna thaman ma'luman, jadi jelas, ya. Naam. Kemudian syarat yang ke-7, wa ayyataqabada qabla tafarruqi. Hendaknya keduanya itu berserah terima sebelum berpisah. Maksudnya serah terima uangnya, ya, muslam ilaih, ya, modalnya diserahkan sebelum mereka berpisah, ya. Nah, jadi menyerahkannya di majelis akad. Nah, sebelum mereka berpisah. Dan yang lebih sahih dalam hal ini adalah dia menyerahkan semua modal, ya, di awal, nggak sebagiannya, nggak di DP. Kalau jual beli salam itu nggak ada DP. Jual beli salam itu udah semuanya. Misalnya saya mau beli mangga, ya, 20 box misalnya tadi, 20 kotak. Ya, oh ini harganya sekitar misalnya 10 juta. Ya. Nggak boleh dia
Ya udah saya kasih 5 juta dulu. Nanti 5 jutanya kalau udah nyampe misalnya, nggak bisa. Ya. Nah, tapi dia menyerahkan 10 juta di awal. Ya. Nanti bulan sekian sesuai dengan kesepakatan, mangga itu akan dikirimkan kepadanya. Nah, karena jual beli salam ini di antara hikmahnya, ya, ini sama-sama menguntungkan. Keuntungan bagi yang membeli biasanya itu lebih murah, ya, biasanya lebih murah. Nah, karena orang yang menjual ini lagi butuh uang, ya, lebih murah. Ini bagi yang membeli. Bagi yang yang menjual, dia jadi punya modal untuk mencari barang. Dia nggak punya modal untuk mencari barang, dan dia harus cari barang. Ya, tapi nggak ada modal, maka dia minta kepada orang yang butuh barang tersebut untuk memberikan modal terlebih dahulu di awal, sehingga dia bisa dapat modal, dia bisa beli nanti pada waktunya, ya. Nah, mungkin sebelumnya yang jelas dia amanah, harus amanah, ya. Nah, pada waktunya dia harus bisa menyerahkan barang yang telah disepakati untuk dibeli secara salam tadi, ya. Jadi syarat yang ketujuh adalah ayyataqabadha qabla tafarruq. Hendaknya mereka berserah terima, ya, ini serah terima apa? Modal sebelum mereka berpisah dari majelis. Sebelum mereka berpisah dari majelis, ya. Kemudian syarat yang ke-8, wa ayyakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyaru syart. Hendaknya akad salam itu adalah najiz. Sifatnya itu najizan, ini yakni sifatnya final. Tidak bisa dirusak. Sifatnya final, disepakati, ya, mengikat. Naam, la yadkhuluhu khiyaru syarti, tidak masuk padanya khiyar syarat, ya, tidak masuk kepadanya khiyar syarat, ya. Nah, tapi kalau khiyar majelis masih bisa, karena masih di majelis itu, ya, dia punya khiyar. Selama mereka belum berpisah, dia masih punya khiyar mau melanjutkan atau enggak. Dia tadi tawar menawar, ya. Nah, mungkin di awal dia sepakat, tapi dipikir-pikir lagi, ya, karena mungkin dia melihat beberapa hal yang menyebabkan dia tidak nyaman kalau harus melanjutkan akadnya, maka dia membatalkan sebelum mereka berpisah. Maka ini nggak apa-apa, ada khiyar majelis, ya. Misalnya udah kita sepakat, saya beli 10 tadi, ya, 10 dengan harga 10 juta, misalnya 20 box, ya, mangga misalnya. Oke, siap, ya. Setelah itu dia dipikir-pikir lagi, ya, kira-kira mungkin enggak misalnya, ya. Kalau agak ragu, enggak jadi, saya batalkan aja dulu, ya, saya sedang butuh untuk yang lain dulu misalnya, ya, enggak apa-apa selama mereka belum berpisah, ya, karena mereka masih di majelis, ya. Tapi kalau sudah berpisah, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah berpisah, tidak boleh dibatalkan, dan tidak boleh ada khiyar syarat. Tidak boleh ada khiyar syarat. Nah, ya. Ini beberapa syarat yang berkaitan dengan salam, jual beli salam, ya. Jadi ada 8 syarat yang berkaitan dengan jual beli salam ini, ya, lebih kepada barang, ya, yaitu hendaknya barangnya itu setelah menyebutkan jenis dan macamnya disebutkan sifat-sifatnya yang bisa
menghilangkan perselisihan nantinya, atau yang bisa menyebabkan perbedaan harga, kemudian menyebutkan ukurannya, ya, misalnya beratnya, ya, takarannya atau jumlahnya disebutkan. Yang kedua, yang ketiga adalah menyebutkan waktu penyerahan. Kapan penyerahannya, ya, waktu penyerahannya harus diserahkan kapan. Kemudian menyebutkan atau hendaknya, ya, barang tersebut itu dimungkinkan ada ketika waktu penyerahan. Ya, syaratnya hendaknya barang itu dimungkinkan secara kemungkinan besar itu ada pada waktu penyerahan, ya, tidak mustahil, ya, untuk diserahkan pada waktu tersebut maksudnya. Tapi kalau mustahil ya nggak boleh. Kemudian hendaknya dia menyebutkan tempat, ya, untuk serah terimanya, ya, di tempat di mana, terutama kalau barang tersebut itu membutuhkan biaya untuk dibawa ke tempat penyerahan tadi, ya. Kemudian hendaknya harganya juga jelas, ya. Kemudian mereka melakukan serah terima sebelum berpisah. Ini serah terima apa? Serah terima modal, ya, di awal sebelum berpisah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yaitu akad salam. Ini adalah akad yang final, akad yang mengikat, akad yang tidak bisa dibatalkan, ya, kalau sudah disepakati dan mereka sudah berpisah dari majelis, ya, dari majelis. Kecuali kalau misalnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan, ya, maka ini lain lagi. Tapi kalau sudah sesuai dengan kesepakatan, ya, maka tidak boleh ada pembatalan setelah itu, karena sifat jual beli saham itu adalah najizan, ya, atau munajjazan, yakni sifatnya final, ya, sifatnya mengikat, tidak bisa dibatalkan. Dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli salam. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra thubutuha fil dhimmah walirrahin ar-ruju' fihi ma lam yaqbidhu wa la yadmanuhu al-murtahin illa bit-ta'addi wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqbida jami'ahu. Ini pasal berikutnya adalah yang berkaitan dengan rahan. Pasal berikutnya berkaitan dengan rahan atau gadai, ya. Berkaitan dengan gadai, dan insyaallah masalah gadai ini kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya, karena ini biar masalah salam udah selesai dulu, ya, sehingga masalah gadai ini kita sudah lebih fokus, ya, membahasnya. Antum tidak bercabang juga, tadi baru selesai salam, sekarang gadai, ya. Oleh karena itu kita cukupkan saja terlebih dahulu, ya, jual beli salam. Untuk masalah gadai, ya, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, biar kita bisa lebih fokus dan juga membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gadai barang, ya. Terlebih lagi ini termasuk dari akad yang banyak, ya, terjadi di masyarakat kita, dan kita bisa melihat nanti apakah akad gadai ini akadnya sudah syar'i atau akadnya masih terdapat perkara-perkara yang haram di dalamnya karena ada riba misalnya, ya, di dalam akad gadai tadi, ya. Ini sangat penting sehingga kita akan akhirkan pembahasannya, ya, pada pertemuan berikutnya agar kita bisa lebih fokus dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan gadai ini dan kasus-kasus yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan gadai ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.